Ya, salam bagi semuanya. Ya, baik Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Kita akan baca firman Tuhan ini Bapak Ibu secara berganti-gantian. Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Jika sudah Bapak Ibu, mari kita membacanya secara berganti-gantian dengan firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak tenang dahulu, sebab tidak pernah mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-kata itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memasukkan tangannya dalam tangannya, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan tangannya ke tangan orang itu, lalu ia kembali kepada orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah rumah itu, dan seketika itu terlepas semua penyakit dadanya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takut dan berkenan dan berkata, "Ia menjadikan seorang yang baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tema yang saya angkat pada saat ini yakni pada ayat yang ke-37. Ya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik." Lalu saya mengangkat tema, Yesus menjadikan semuanya baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, tentu kita boleh merasakan bahwa kita bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh cerita dari ini tadi, ya, seorang ibu yang merindukan anaknya sembuh. Ceritakan di situ Bapak Ibu bahwa anaknya itu sedang dalam kerasukan setan. Ya. Nah Bapak Ibu, saya pernah melihat orang kerasukan setan. Kalau Bapak Ibu juga pernah, mungkin sama lagi kan. Tapi kalau ini mungkin setannya, mungkin beda setannya, kira-kira kayak gitu. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata orang yang kerasukan setan itu setelah selesai, dia biasanya capek, ya kan, lemas badannya, kan begitu. Apa yang mau kita katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata
dia mengalami sebuah penderitaan. Ya, dia mengalami sebuah beban yang sangat berat. Biasanya orang yang seperti itu, tapi kalau lain lagi dari kawanku, kawanku kenapa? Dia pura-pura kerasukan setan. Kenapa? Takut mamanya marah. Jadi apa dibikin lagi kayak gitu, daripada mama merepet ketanyakan dibikin lagi kayak gitu. Gampangnya melihatnya Bapak Ibu. Ya, gampangnya melihatnya. Nah, Bapak Ibu, tapi saya bukan mau bicarakan, tapi yang mau saya katakan adalah bahwa ternyata ada penderitaan di dalam dirinya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, orang yang tuli tadi ini, ya orang yang juga jawab ini tadi, bahwa ternyata ada penderitaan yang dialaminya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Alkitab kita mencatatkan mereka semuanya dibebaskan dari penderitaan dan kesakitan yang dialaminya. Ini memang dua konteks yang berbeda yang boleh kita lihat, bahwa satu orang yang kerasukan setan juga memang menderita, satu orang tuli juga menderita. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa keduanya ini berbeda, tetapi penderitaannya beda-beda. Ya. Kalau orang tuli Bapak Ibu, orang tuli tidak terhubung dia. Ada jarak yang memisahkan kita. Kita bilang apa, dia nggak ngerti apa-apa. Nah, tentu ini menjadi beban sama dia sebenarnya. Dia menderita itu gitu loh. Ya. Dia mengalami penderitaan. Dia mengalami berbagai macam persoalan, sama dengan orang yang kerasukan setan tadi. Begitu menderita hidupnya. Ya, tadi puji Tuhan sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab kita mencatatkan orang yang kerasukan setan tadi itu sembuh, dan orang yang tuli tadi itu juga sembuh. Lalu apa yang mau kita katakan Bapak Ibu? Ternyata Allah mampu membuat semuanya menjadi baik. Bapak Ibu, kita bernyanyi dulu. Semua baik. Dia ciptakan tahun ini, lagunya ini Bapak Ibu, ya tahun 1991. Ya. Dan pada tahun 2000 tanggal 12 April dia meninggal. Jadi diciptakan, belum lagi terkenal dia meninggal. Ya kan? Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu dia
punya anak. Kita dia anak lagi dulu. Ya. Dia punya anak ini tunarungu. Ya, tunarungu, ya kan? Jadi dia ciptakan lagu ini, ya kan? Lalu dia meninggal, Bapak Ibu. Lalu pada tahun 2016 lagu ini baru terkenal. Jadi bisa kita lihat, Bapak Ibu, prosesnya agak lama. Ya, tahun 91 diciptakan, ya kan? Tahun 2000 meninggal, nggak terkenal. Tahun 2016 baru terkenal. Orangnya udah mati. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita katakan di sini bahwa ternyata benar lagu ini. Ketika engkau sedang menderita, engkau harus berkata semuanya baik. Jadi jangan sepanggar kayak gitu nih. Kalau keadaanmu seperti ini sekarang nyatakan aja ya semuanya baik gitu loh. Ya. Semuanya baik. Ketika engkau sedang dalam kesulitan, bahkan ketika engkau merasa dirimu sedang terzolimi, jangan-jangan memang itu adalah rencana Tuhan. Jangan-jangan kita kan nggak tahu ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami apapun, jangan-jangan itu rencana Tuhan untuk mengingatkanmu. Ya, sama seperti lagu ini tadi, mampukah kita menjawab Bapak Ibu ketika beban berat, ketika persoalan itu sedang mendera engkau sanggup berkata semuanya baik. Ya, lagu ini Bapak Ibu lalu kita bandingkan dengan ayat pembacaan firman Tuhan kita tadi. Kalau ini ya memang enak, semuanya baik kan begitu. Orang kerasukan sehat tadi sembuh, baik, ya kan? Lalu orang yang tuli tadi mendengar sembuh, baik. Lalu kalau sebaliknya tidak sembuh, apakah kita katakan baik? Bapak Ibu itu gampang jawabnya. Kenyataannya mereka juga mempengaruhi orang juga. Oh kayak gini, kayak gitu kan? Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, inilah yang mau kita katakan iman Kristen itu tadi. Iman Kristen itu bukan iman Kristen cemen. Ya kan? Iman Kristen itu memang berbeda dia buahnya Bapak Ibu. Sanggup menunggu waktu lama. 91 diciptakan, 2000 dia meninggal, ya kan? Tahun 2016 baru terkenal. Nah, banyak orang yang tidak sabar, semuanya ingin prosesnya cepat. Sekali berdoa langsung jadi. Ya kan? Sekali berdoa langsung kelihatan hasilnya. Nah, begini di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menegaskan dan mau mengajarkan kita pada saat ini, yakinkan dan teguhkan hatimu bahwa Yesus menjadikan semuanya baik. Amin. Apapun yang kau alami, situasi apapun, ya, situasi apapun yang sedang kau alami, Yesus membuat semuanya itu baik. Nah, hal yang pertama yang mau kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu dari perikop kita di sini, ya, dimulai dengan ada seorang ibu yang datang kepada Yesus, ya. Nah, di dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu bahkan sampai pada saat ini bahkan orang Batak pun demikian, ya. Sekarang memang orang Batak sudah mulai agak mengalami perubahan, ya. Kalau zaman dulu ibu wanita itu ditempatkan di kelas 2, di kelas 3, nggak boleh datang. Apalagi berbaris di barisan para bapak-bapak. Kan begitu, ya itulah dulu adatnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu ini sedang berada di dalam situasi yang berbeda. Kenapa? Mereka meyakini bahwa datangnya Yesus adalah untuk bangsa Israel atau Bani Israel, bukan untuk orang Yunani. Ya kan? Dia menyadari ibu ini tadi memang Bapak Ibu seperti saya katakan, dia berada di dalam posisi lemah. Dia tadi seorang wanita memang tidak dipandang atau di dalam kelas 2, yang kemudian dia dari orang Siro-Fenisia yang bukan bagian daripada keturunan bangsa Israel. Sehingga memang Bapak Ibu dia tidak pantas untuk menerima itu. Itu terbukti Bapak Ibu. Ya. Kalau kita boleh baca Bapak Ibu pada ayat 27, mari kita baca firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dulu Bapak Ibu, ya. Markus
7 ayat 27. Markus 7 ayat 27. Jika sudah, mari kita baca secara bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita Fenisia ini dianggap seperti anjing, ya kan? Jadi memang jelas perbedaan statusnya tadi Bapak Ibu. Ya. Perbedaan status antara bangsa Israel dengan Fenisia ini tadi seperti yang punya rumah dengan anjing. Ya. Kalau tamu atau tetangga atau apa masih enak lagi, dianggap seperti sudah anjing Bapak Ibu. Dan ini yang menyampaikan ini siapa? Yesus. Lalu apa yang dikatakan orang Fenisia Bapak Ibu? Apa dia pulang? Sakit hati? Sakit hati Fenisia-nya? Bapak Ibu, dia tidak sakit hati. Karena baginya Bapak Ibu ini seperti saya katakan tadi, iman Kristen itu bukan iman yang cemen, yang gampang merajuk, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk sikit-sikit. Ya kan? Merajuk yang sikit-sikit, banyak-banyak aja terus. Nah inilah dia Bapak Ibu, bahwa ternyata perjuangan iman yang ditunjukkan, yang ditampilkan oleh Fenisia ini ternyata yang mengubahkan hati Yesus, sehingga dia udah pulanglah kau, udah sembuh anakmu itu. Nah Bapak Ibu, gambaran umum secara sederhana dapat kita lihat dan dapat kita perhatikan Bapak Ibu bahwa wanita Fenisia ini sebenarnya tidak layak dan tidak pantas menerima kebaikan Tuhan, tetapi karena ketulusannya dan keinginannya untuk memperoleh itu, maka dia mendapatkannya. Seberapa besar jemaat Tuhan, seberapa banyak orang-orang Kristen pada saat ini memiliki kemampuan dan kemauan seperti itu. Iman yang sungguh, ya kan? Kepercayaan yang begitu luar biasa yang ditampilkannya Bapak Ibu, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dari perikop firman Tuhan ini kita dapat melihat, ya, seorang wanita Fenisia ini pertama sekali dia mendengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Dan ini juga sampai kepada kita, men. Dia sanggup menyembuhkan. Lalu setelah itu apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Dia percaya. Kalau dia tidak percaya Bapak Ibu, dia tidak datang. Ini kan dia datang, ya kan? Dia mendengar bahwa Yesus itu tadi akan menyembuhkan siapa saja. Lalu dia datanglah, walaupun aku ini memang gak dipandang orang, walaupun aku ini gak pantas. Ya kan, bahkan Yesus sendiri menyebut dia anjing, tapi dia mampu berkata, gak apa-apa lah Tuhan, anjing yang di bawah meja pun makan juga yang ramah-ramah itu. Aku pun makan, ya gak apa-apa lah katanya. Yang penting aku bisa sembuh, anakku bisa sembuh. Tidak patah semangat dia Bapak. Kenapa? Karena dia yakin atau percaya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, lalu setelah Yesus berkata seperti itu, dia menjawabnya Bapak Ibu. Lalu apa kata Yesus? Pulanglah, ya. Pada ayat 29, maka kata Yesus kepada mereka, ya, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anaknya. Ini dia Bapak Ibu, untuk membuktikan dia benar-benar percaya dan yakin, maka dia melakukannya. Dia melakukannya, dia pulang. Andaikan dia tadi tidak percaya kepada Yesus, andaikan dia tidak percaya tadi kepada Tuhan Bapak Ibu, saya yakin dia akan tahan itu Yesus. Enggaklah Tuhan, tolonglah, tengokkanlah dulu anakku itu sambil ditarik-tarik yang begini Yesus kan. Nah, aku orang bursik malu katanya. Ikut dibursik doin nah, sabui malu. Ini kan dia enggak, dia dengar, dia yakini, dia lakukan. Ya udah kata Tuhan pulang, ya pulang aku. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menjumpai anaknya yang sudah sembuh. Nah, itu cerita yang pertama yang boleh kita lihat Bapak Ibu. Nah, ke cerita yang kedua Bapak Ibu, ya, kita dapat melihat, ya, Yesus melanjutkan perjalanannya pada ayat yang ke-30, ya. Ayat yang ke-31, ya.
Yesus melanjutkan perjalanannya dan dia berjumpa dan bertemu dengan seorang yang tuli. Bapak Ibu, orang tuli penderitaannya berbeda dengan orang yang kerasukan. Perbedaannya di mana Bapak Ibu? Ya, dia tidak dapat menerima dan mengetahui apa dan bagaimana situasi yang terjadi. Ya, dia tidak mampu mengetahui itu karena dia kan tidak mendengar ini. Ya, dia akan menerima, wah dosamu akan diampuni, dia nggak tahu itu. Wah, di sana ada pembagian kue, dia nggak tahu itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Dia akan selalu terlambat. Bagian berkat pun dia selalu terlambat. Karena apa? Dia nggak mampu mendengar. Ya kan? Karena apa? Ditulikan. Dia tidak mau mendengar. Ya. Berapa banyak orang-orang Kristen sebenarnya sedang mengalami sakit itu. Datanglah kepada Tuhan katanya kan? Nggak datang dia. Kenapa? Dia kan nggak dengar. Bukan karena nggak dengar. Memang kan kalau dia dengar kan dia yakini itu kan. Dia tuli rohani sebenarnya. Tapi yang kita hadapi di sini adalah dia tuli secara fisik. Tapi yang mau saya katakan Bapak Ibu bahwa orang tuli itu mengalami sebuah penderitaan, ketidakmampuannya memahami dan mengerti. Jikalau engkau sedang tidak mampu memahami dan mengerti tentang firman Tuhan, jangan-jangan tidak sedang tuli rohani. Terlambat kita dengar berita itu Bapak Ibu. Nah, di sana ada pembagian berkat katanya. Wah, kan pergi kita ke sana. Tapi kalau kita tuli ya nggak pergi kita, orang kita nggak tahu. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan ya kan, kita sedang mengalami itu. Dan itu perlu disebutkan Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, dalam perikop dan cerita kita ini tadi ya, walaupun berbeda konteks penderitaannya, situasinya, tetapi apa yang mau kita katakan bahwa ternyata ya Yesus menyembuhkan orang yang menderita tuli ini tadi. Ya, dan ini menjadi sebuah langkah yang sukacita. Lalu apa yang mau kita katakan dari pembacaan perikop kita pada saat ini Bapak Ibu, bahwa ternyata Yesus adalah Yesus yang peduli. Tadi dia sudah menyembuhkan orang yang kerasukan. Setelah itu dia pikir lagi, jumpa dengan orang, dia lakukan lagi kebaikan. Kalau pada pasal yang ke-8 nanti, Markus yang ke-8 Bapak Ibu, kita dapat melihat Yesus melanjutkan perjalanannya dan melakukan kebaikan lagi. Tidak putus-putus dia melakukan kebaikan itu tadi. Ya. Tidak putus-putusnya dia melakukan kebaikan. Itu Yesus yang melakukannya Bapak Ibu. Nah, itu yang kita mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tidak akan putus-putus melakukan kebaikan dalam kehidupannya, karena dia meneladani apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh Yesus. Mari kita lihat Bapak Ibu kembali lagi. Ya. Pada ayat yang 36, Yesus berpesan kepada orang yang berada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Itu kan pesannya. Apakah didengarkan Bapak Ibu? Apakah didengarkan Yesus yang berbicara itu? Enggak. Sakit hati Yesus? Enggak. Tetapi apa dia melakukan kebaikan? Itulah seperti yang saya katakan tadi, orang Kristen. Jangan menganggap diri kita orang Kristen kalau belum bisa seperti ini. Masih belum berarti. Ya kan? Orang Kristen yang seperti itu toh. Yesus sudah berpesan jangan bilang-bilang sama orang ya. Orang semakin heboh memberitakannya. Wah, gak bisa dipercaya kalau itu udahlah. Gak begitu. Melakukan kebaikan Bapak Ibu tanpa memandang situasi dan kondisi apapun. Lalu dengan situasi yang seperti itulah Bapak Ibu ya, akhirnya mereka dapat melihat dengan takjub, dengan tercengang bahwa ia menjadikan segalanya baik. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau kita lakukan? Ya, kita mendengar, maka kita percaya. Kita percaya, maka kita melakukan. Maka mukjizat terjadi. Nah, ini kalau kita anggap bahwa ternyata yang baik saja, ya, yang menyembuhkan saja kita anggap itu sebagai baik.
Lalu bagaimana dengan yang ini? Ya, Bapak Ibu, kalau orang besar tulisannya, coba kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Sudah Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kita mulai. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang di luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu suara putusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentu hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegang atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menarik aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Baik. Saya mau mengatakan ini menjadi sebuah hal yang berbeda, menggeser sedikit paradigma kita tentang bagaimana memandang Allah yang baik. Ya, Rasul Paulus mengalami sebuah persoalan, ada duri dalam dagingnya. Kalau nggak percaya kita Bapak Ibu, duri dalam daging itu bisa bikin demam. Nggak percaya nanti beli ikan sekilo, masa rebus, ya kan? Rebusannya itu antar sama aku, maka nanti durinya membalikkan. Baru tunjukkan ke dalam tangan kita. Jadi kalau besok demam jangan bilang sama aku. Nah, ya kan? Mana tahu nggak percaya. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata Rasul Paulus ada beban di dalam dirinya, ada sakit yang dialaminya, dan itu seperti gambaran ada iblis yang datang mengganggu dan merongrong dia. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan jauhkanlah ini daripadaku. Lalu apa kata Tuhan Bapak Ibu? Mungkin bahasa sehari-harinya dia udah nggak apa-apa, biarkan aja iblis itu. Karena apa? Ketika dalam kondisi seperti itulah, dalam situasi yang seperti itulah, kau akan dapat melihat dan dapat mengerti tentang siapa Tuhan. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Jika dalam keadaan saat ini engkau sedang dalam keadaan lemah, jika engkau dalam keadaan sulit, jika hidupmu penuh dengan pergumulan dan persoalan, jangan-jangan, ya kan? Allah memang sengaja membuat itu supaya apa? Proses bagi kita, karena dalam kelemahan kita lah kita dikuatkan Bapak Ibu. Dalam keadaan lemahlah kita dikuatkan oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang menyombongkan dirinya, sehingga tidak ada yang mau dibanggakannya di dalam kehidupannya, karena ada kelemahannya. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kita dapat memahami konsep yang benar bahwa Yesus membuat segala sesuatunya menjadi baik. Amin. Yesus membuat segala sesuatunya baik. Ya, kalau Tuhan menyembuhkan, Tuhan memproses, Tuhan mengabulkan doa kita, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan juga belum mengabulkan doa kita, maka kita juga harus mengucapkan puji Tuhan juga. Karena apa? Di dalam kelemahan kita, di dalam penderitaan kita. Karena dalam kondisi seperti itulah kita akan dapat melihat karya Allah. Nah, begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita yakinkan hati kita bahwa Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Ya. Yesus menjadikan semuanya baik. Ya. Kasih setia Allah tidak akan membedakan, sama seperti yang saya katakan tadi dalam pembahasan kita yang pertama. Seorang ibu, ya, Syro-Fenisia, tidak layak, tidak pantas, ternyata dapat dipantaskan, ya, dapat dilayakkan untuk dapat menerima kemurahan Tuhan. Ternyata Allah tidak memandang bulu. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan, ketika engkau mau berserah kepada Tuhan,
maka engkau layak dan pantas untuk dapat menerima mujizat, menerima kebaikan, menerima kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.